Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-9 ini kita akan memasuki subbab berikutnya. Ini masih di bab 6, yaitu tentang aplikasi penggunaan integral ya, atau penerapan integral tentu. Kemarin di bab 6.1 dan 6.2 kita sudah mempelajari tentang bagaimana cara menghitung volume ya. Yang pertama menghitung volume menggunakan penampang, kemudian 6.2 itu bagaimana menghitung volume menggunakan cangkang silindris atau yang dikenal dengan metode kulit tabung. Nah, penerapan integral tentu yang ketiga itu adalah bagaimana menentukan panjang busur ya. Seperti di slide yang Anda lihat, di slide yang ketiga, di situ ada gambar 6.2 ya. Di situ ada sebuah kurva. Kurvanya itu panjangnya dari X-nya sama dengan A, di sini ada X0, dan kemudian sampai dengan B, atau yang B itu kita sebut dengan Xn. Nah, kita ingin mencari kurva panjangnya itu adalah ini, yang diberikan garis biru ini, kurva biru ini. Berapa sih panjang kurva ini? Dengan panjangnya itu dari A sampai dengan B. Nah, untuk mendapatkan sebuah rumus integral untuk panjang kurvanya ini, kita asumsikan bahwa f itu adalah fungsi ini nih, fungsi memiliki turunan kontinu pada setiap titik sepanjang A sampai B. Ya, jadi dia itu memiliki turunan kontinu. Apa itu turunan kontinu? Turunan kontinu itu apabila dilihat dari grafiknya, maka grafiknya itu mulus ya. Mulus artinya titik-titik potongnya ini titik-titik P0, P1, P2, P3 dan seterusnya sampai dengan Pn itu tidak ada yang bolong. Artinya titik-titiknya itu bulat penuh ya, atau dengan kata lain kurvanya ini nyambung atau mulus, tidak ada lompatan. Itu seperti itu ya. Kurva mulus itu adalah tidak memiliki patahan, kemudian tidak ada sudut ataupun puncak yang lancip. Nah, di gambar 6.22 ini merupakan contoh kurva yang kontinu ya. Dia tidak ada patahan, kemudian dia tidak ada sudut lancip, kemudian kurvanya ini mulus. Itu seperti itu. Nah, bagaimana mencari tahunya? Kita lihat ada penjelasannya di situ. Interval A sampai dengan B itu dipartisi menjadi N subinterval ya. Kemarin waktu kita membahas tentang luas menggunakan poligon, kita sudah belajar membuat partisi-partisi tersebut. Nah, ini juga sama ya. Jadi kurva ini dari A sampai B kita buat partisi-partisi persegi panjang ya. Dengan A itu adalah X0 kurang dari X1 kurang dari X2 dan seterusnya sampai dengan kurang dari Xn. Xn itu adalah si B. Nah, kemudian jika YK sama dengan Fxk gitu ya, maka titik yang bersesuaian terletak pada kurva. Kemudian titik-titik yang berurutan dihubungkan dengan ruas garis lurus yang jika dirangkaikan bersama-sama membentuk sebuah lintasan poligon yang panjangnya merupakan aproksimasi dari panjang kurva. Gitu. Ya, aproksimasinya itu adalah yang gambar
dengan garis merah ini, garis lurus merah ini. Itu aproksimasi. Jika delta XK sama dengan XK min XK min 1 dan delta YK sama dengan YK min YK min 1, maka representasi sebuah garis pada lintasan poligon memiliki panjang. Lihat pada slide berikutnya. Nah, ini gambar 62.3 ini yang tadi saya terangkan di depan ya. Kalimat saya itu ada di halaman 332 di bawah gambar 6.2 ya. Jadi sembari melihat penjelasan saya bisa dilihat tulisannya di situ. Tadi yang saya katakan bahwa delta XK itu adalah XK dikurang XK min 1. Ini delta XK ya, ada di gambar. Sedangkan delta YK itu adalah YK dikurangi YK min 1. Nah, yang merah itu, yang garis putus-putus merah, sebelah bawah itu adalah XK, kemudian sebelah kirinya itu adalah delta YK gitu. Maka busur PK-1 sampai dengan PK yang digambar itu menggunakan garis warna biru dari kurva Y sama dengan Fx diaproksimasi atau diestimasi atau didekati dengan ruas garis lurus yang merah itu yang ada tulisan LK ya. Nah, LK itu merupakan penerapan dari rumus Pitagoras. Jadi LK adalah akar dari XK. Delta XK dikuadratkan ditambahkan delta YK dikuadratkan. Nah, dari slide yang keempat tadi, setelah kita menemukan bahwa LK sama dengan akar dari delta XK dikuadratkan ditambah delta YK dikuadratkan ya. Kemudian diaproksimasikan dengan menggunakan sigma, notasi sigma ya, itu ada di buku halaman 332 dan seterusnya gitu ya, seperti mencari jumlah Riemann kemarin, maka kita peroleh bahwa nilai dari integral limit ini didefinisikan sebagai panjang kurva yang ada di slide kelima ini, yaitu jika f aksen ya kontinu di A, B, f aksen itu artinya turunan dari suatu fungsi f kontinu di A, B, maka panjang busur dari kurva Y sama dengan fx dari titik A-nya itu koordinatnya berada di A, FA ke titik B dengan titik koordinat B, FB adalah nilai dari integral L sama dengan integral dari A ke B akar dari 1 ditambah turunan fungsi fx dikuadratkan dx ya, atau sama dengan integral A sampai dengan B akar 1 ditambah dy per dx dikuadratkan dx ya. Kenapa ditulis ada dua rumus di sini? Karena ada yang menggunakan notasinya dengan menggunakan f aksen dan ada yang menggunakan dy per dx, tapi secara prinsip sama saja ya, itu seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke contoh 1 ya. Di slide ke-6 ini adalah gambar 624 yaitu tentang kurva yang berada di contoh 1. Contoh 1 itu ada di halaman 333. Silahkan Anda lihat di buku masing-masing. Ya. Diketahui suatu fungsi Y sama dengan 4 akar 2 per 3 X pangkat 3 per 2 dikurang 1, di mana X-nya itu dari 0 sampai 1. Tentukan panjang kurvanya. Ya. Yang pertama harus kalian ketahui, di situ dikatakan X-nya dari 0 sampai 1. Berarti 0 ini adalah A-nya, kemudian 1 adalah B-nya, gitu ya. Kemudian Y-nya itu atau fungsinya itu adalah 4 akar 2 per 3 X pangkat 3 per 2 dikurang 1.
Bagaimana langkah berikutnya? Langkah berikutnya adalah kita cari turunannya. dy per dx. Kan tadi rumusnya, rumus untuk mencari panjang kurva kan integral dari akar 1 ditambah turunannya dikuadratkan. Berarti kita cari turunan dari si y ini. Seperti ada di buku, y-nya sama y aksennya itu sama dengan 2 akar 2 x pangkat setengah. Ya. Setelah dapat turunannya, kemudian fungsi turunannya itu kita kuadratkan. Ya, jadi 2 akar 2 x pangkat setengah dikuadratkan sehingga diperoleh 8x. Ya, 8x. Maka panjang kurva dari 0 sampai 1 adalah kita tinggal masukkan ke dalam rumus kemudian diselesaikan. Sehingga diperoleh nilainya itu adalah aproksimasi nih ya, 2,17. Nah, itu seperti itu. Nah, dari gambar ini di 6.24, 1,0, X-nya 1, maka Y-nya 0,89. Ya. Ini dapat dari mana? Kita substitusi ke dalam fungsi Y ini. Yang pertama A. A itu ada di 0,-1. Jadi kalau X-nya 0, maka Y-nya -1. Sedangkan kalau X-nya 1, maka Y-nya 0,89. Nah, panjang kurva yang tadi kita lihat adalah yang garis merah ini. Ya, semoga bisa dipahami. Nah, untuk contoh yang kedua ini, ya, di gambar 6.25 kurvanya kan seperti ini, tapi yang diminta batasnya dari 1 sampai dengan 4. Ya, soalnya bisa dilihat di dalam buku Anda. Nah, sama seperti tadi, kita substitusi dulu. Kalau X-nya 1, maka Y-nya berapa? Itulah titik A-nya. Kalau X-nya 4, maka Y-nya berapa? Itulah koordinat si Y-nya. Ternyata di sini, kalau untuk titik A ya, jika X-nya 1, maka Y-nya 13/12. Dan jika B-nya 4, maka Y-nya 67/12. Nah, ini untuk bisa menggambar secara detail, kalian bisa menggunakan aplikasi GeoGebra. Ya, kalau di gambar ini kan tidak ada tata caranya. Nah, kalau sudah titik-titiknya itu sama caranya seperti contoh 1 tadi. Jadi fungsi Y-nya ini kalian cari dulu turunannya, kemudian kalian kuadratkan, kemudian masukkan ke dalam rumus. Itulah panjang kurvanya. Nah, tadi contoh 1-2 itu adalah rumus jika fungsinya kontinu, ya kan? Turunannya kontinu, artinya kurvanya mulus, tidak ada lubang di situ, tidak ada patahan, dan kemudian tidak membentuk sudut lancip. Sekarang bagaimana kalau fungsi atau turunannya itu tidak kontinu? Ya. Nah, itu ada di halaman 333 bagian bawah. Memperlakukan ketak kontinuan dalam dy per dx. Nah, di titik pada kurva di mana dy per dx tidak ada, dy per dx mungkin ada. Ya, pada kasus ini kita mungkin bisa mendapatkan panjang kurva dengan menyatakan x sebagai fungsi dari y. Jadi dibalik dan menerapkan analogi persamaan 3 berikut ini. Persamaan 3 itu yang mana? Nah, ini yang ada di slide ini. Ya. Rumus untuk panjang x sama dengan gy. Kalau tadi kan jika fungsinya kontinu kan rumusnya y sama dengan fx. Sekarang kalau tak kontinu kita buat menjadi x sama dengan gy. Jadi kalau tadi fungsinya dalam y sama dengan, sekarang kita buat dalam bentuk x sama dengan gitu. Maka batasnya yang tadi dia batasnya x, sekarang batasnya y. Ya. Dilihat di situ, jika G aksen kontinu di C, D, maka panjang kurva XGY dari A ke B adalah sama rumusnya. Jadi sudut pandangnya yang berbeda gitu ya. Nanti kita perjelas lagi di contoh.
Nah, ini adalah penerapan contoh 3 untuk apa tadi namanya, kontinuan di dy per dx ya. Di contoh 3 halaman 334 itu diketahui kurvanya x per 2 pangkat 2 per 3 dari 0 sampai 2 gitu ya. Maka langkahnya cari dulu turunan y. Turunan y di situ diperoleh 2 per 3 dikali x per 2 pangkat min sepertiga dikali setengah. Ternyata turunannya itu tak terdefinisi pada x sama dengan 0, ya kan? Kenapa? Karena x-nya ada di penyebut. Jadi ketika dia x-nya 0, maka pasti tak kontinu. Gitu. Ya, ini contoh ketika turunannya tidak kontinu. Karena itu, ini nggak bisa diselesaikan pakai seperti contoh 1 dan 2. Harus menggunakan ini, yang menggunakan x sama dengan gy. Sehingga persamaannya kita rubah. Yang tadinya y sama dengan x per 2 pangkat 2 per 3 menjadi y pangkat 3 per 2 sama dengan x per 2. Nah, ternyata ketika fungsi ini dirubah dalam x itu menjadi x sama dengan 2y pangkat 3 per 2. Sama langkahnya, turunkan lagi. Tapi bukan dy per dx, tapi dx per dy. Ya, setelah diturunkan, kita kuadratkan. Kuadratkan, kemudian masukkan batasnya. Ya, tadi kan batas di soal awal itu kan x-nya 0 sampai 2. Kenapa sekarang berubah jadi 0 sampai 1? Nah, itu kalian lihat di gambar 626 ini. Di 626 ternyata tadi kan di x itu batasnya 0 sampai 2. Nah, kita substitusi kayak tadi. Ketika x-nya 0, ternyata y-nya 0. Ketika x-nya 2, ternyata y-nya 1. Maka batasnya itu yang kita gunakan adalah batas y-nya. Jadi batasnya 0 sampai dengan 1. Nah, itu seperti itu ya. Yang terakhir itu adalah rumus diferensial untuk panjang kurva. Ya, itu ada di halaman 334 sebelah bawah. Di situ dikatakan jika y sama dengan fx dan jika f aksen kontinu, maka dengan teorema dasar kalkulus kita dapat mendefinisikan sebuah fungsi baru. Itu ada di rumus kelima. Nah, dari persamaan 3 dan gambar 622 kita lihat. Itu pokoknya dibaca lah ya. ds per dx yang tadinya dy per dx menjadi ds per dx. Rumusnya masih sama. Ya, maka lihat di rumus ketujuh, cara yang berguna untuk mengingat persamaan 6 itu adalah dengan menuliskan ds sama dengan akar dari dx kuadrat ditambah dy kuadrat. Nah, penerapannya ada di contoh 4. Cari fungsi panjang kurva pada contoh 2 dengan mengambil titik A sebagai titik awal. Contoh 2. Jadi, lihat lagi ke contoh 2 ya. Nah, tadi di contoh 2 kita peroleh bahwa 1 ditambah f aksen x dikuadratkan kan adalah itu ya. X kuadrat per 4 ditambah 1 per x kuadrat dikuadratkan. Dengan demikian, fungsi panjang kurva itu tinggal dirubah. Yang tadinya x kita rubah menjadi t variabelnya. Batasnya kita buat 1 sampai dengan x. Ya, itu bisa dilihat di situ. Nah, ini adalah cara lain untuk menentukan panjang busur. Ternyata hasilnya di situ sama dengan 6. Ternyata 6 itu sama dengan hasil yang diperoleh pada contoh 2. Intinya, contoh 2 dan contoh 4 menghasilkan jawaban yang sama.